Aku tuh mau tes tete. Jadi jangan salah, kalau kita biasanya cek payudara menggunakan alat yang namanya mamogram dan USG, sekarang ada lagi yang lain, ABUS. Nah, ABUS ini Automatic Breast Ultrasound System itu setahu saya informasinya di Jakarta itu masih jarang banget. Nah, salah satunya adanya di sini di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Nah, bagaimana tesnya nanti lihat aja ya. Kurang lebih saya ceritain sedikit ya. Pokoknya rasanya tuh di antara USG sama mamogram. Nggak sakit dan sepertinya lebih mudah untuk perempuan yang berdada kecil. Kalau kita berdada kecil, kalau di mamogram itu kan kagok ya, susah gitu naruh di alatnya itu. Nah kalau ini kita posisinya tiduran gitu. Kalau untuk mamografi itu alatnya juga beda. Jadi pakai sinar X, pakai radiasi. USG tidak pakai radiasi, EBUS juga tidak pakai radiasi, pakai ultrasound ya. Tapi kalau untuk USG dia 2D, kalau EBUS dia dari 3 planar ya Bu ya. Jadi dari depan, samping kanan dan samping yang dekat ketiak itu payudara kanan dan kiri. Nanti setelah selesai scanning EBUS-nya dimasukkan ke komputer workstation untuk nanti di combine jadi dia langsung satu gambaran itu 3 planar gitu. Jadi penampang melintangnya panjang seperti itu. Untuk hasilnya itu paling detail gitu dibandingkan ya detailnya bisa lebih detail karena kan dia benar-benar mencakup seluruh area ya Bu ya gitu. Langsung merek. Ini adalah ruangan tempat kita melakukan si EBUS. Ruangannya nggak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan ini adalah alatnya. Nah, nggak terlalu besar ya sebenarnya alatnya ya, dan ruangannya cukup nyaman. Oh dari situ naiknya. Kita mulai ya Bu ya. Mohon izin ya Bu ya. Ini adalah proses pemeriksaan menggunakan alat yang namanya EBUS. Kalau mau dibilang sakit, enggak juga sih, enggak sakit. Tapi memang ada rasa tidak nyaman karena dada kita itu ditiban sama si alat ini dan alat ini agak ditekan posisinya. Jadi kadang-kadang ada rasa tidak nyaman tapi enggak yang sakit banget gitu. Ambil yang bagian ketiaknya ya, yang sisi dekat ketiak. EBUS memang dia dikhususkan untuk pemeriksaan payudara gitu. Jadi penampangnya lebih besar gitu. Jadi area yang dia scan untuk USG-nya bisa lebih luas juga. Jadi relatif lebih aman misalkan ada ibu yang hamil tetap mau screening screening mamil kita bisa gitu tanpa perlu pakai mamografi itu. Kalau ABUS ini apakah harus sebelumnya juga kayak puasa dan yang lain-lainnya? Oh, enggak ada persiapan. Ya? Enggak ada. Jadi tidak ada persiapan apapun, boleh langsung periksa seperti itu. Kita mau periksa ABUS ini. Kalau harus dari rekomendasi dokter atau kita bisa inisiatif? Bisa. Kayak saya mau cetak ABUS gitu. Oh boleh. Jadi untuk EBUS itu kan dia pemeriksaannya bisa untuk screening juga ya Bu ya. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk screening payudara gitu. Jadi tanpa surat dari dokter bisa. Ada beberapa pasien yang tanpa surat dokter juga Bu gitu. Oh, jadi datang memang sudah inisiatif mau langsung untuk cek EBUS, ABUS iya gitu ya. betul. Untuk make sure mereka biasanya langsung datang untuk EBUS. Jadi nanti ketika hasilnya sudah ada baru bisa. Jadi pas konsul kan sudah membawa salah satu dokumen penunjang medis tuh. Gitu. Hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Jadi setelah Moza dan Irka, sekarang giliran saya hari ini untuk melakukan medical check up. Apakah ada rasa deg-degan, ada rasa stres? Ya mungkin ada sih sedikit tegang, apalagi udah puasa dari tadi malam gitu kan ya. Tapi kalau melihat suasana rumah sakitnya,
Itu menyenangkan banget ya. Jadi saya senangnya kalau ke Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ini suasananya tuh enggak apa ya, enggak steril, walaupun dia steril tapi suasananya tuh enggak bikin kayak stres dan juga enggak bau rumah sakit gitu loh. Itu salah satu hal yang membuat saya merasa lebih nyaman di sini. Dan nanti bisa diperhatikan juga ya kalau semuanya di sini suster dan juga dokter itu rata-rata justru tidak menggunakan jubah putih atau baju berwarna putih. Venita setelah abus dia mau X-ray untuk foto toraks. Nah itu lagi foto toraks, kayaknya seperti itu supaya kelihatan dari bahu sampai pinggang. Nafas biasa lagi. Ambil darah. Ya. Kopi Minum. berapa gelas sehari? Sehari maksimal 2. Oke, ini rekam jantungnya ya. Rekam jantungnya ini ada gambaran yang abnormal pada gelombang T ya di beberapa lead. Itu tandanya dicurigai ya adanya sumbatan pembuluh darah. Bisa dapat kolesterol? Kolesterol terakhir minggu lalu cek tinggi, tapi lupa kalau ditanya berapa. Saranku sih ini ada perlu pemeriksaan lanjutan. Kita ada tim hematologi di lantai 8 ya yang bisa menemukan masalah ini gitu ya. Mau ditanyakan lagi? Kayaknya sih kalau untuk secara umum sih enggak ya. Justru nanti saya kayaknya perlu pengen ke dokter kandungan. Dokter kandungan untuk pap smear sama cek USG dalam ya gitu, karena hasilnya tuh kemarin saya tuh ada kayak di sini kayak belum tahu jadi adenomiosis atau miom. Pokoknya dia ukurannya agak besar soalnya. Berapa senti ya? Wah agak gede deh. Oh ya, ini ada beberapa fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Brawijaya Hospital di Saharjo. Nah ini salah satunya. Ya, ada mother care. Terus di sini juga ada kantinnya, bisa ngopinya enak. Kemudian di sini juga ada Kimia Farma. Jadi untuk rumah sakit ini menurut saya sih cukup lengkap, dan apalagi untuk kita mungkin ya yang nemenin gitu ya, juga bisa beli makanan atau juga mungkin kebutuhan tertentu itu juga tersedia.